selalu berikan kita penolong. Amin. Harus semangat dan selalu bersemangat ya. Nah, saya pun sangat bersemangat ya hari ini, sangat berbahagia ya, dan sangat bahagia karena hari ini adalah hari spesial ya, adalah hari spesial. Nah, hari spesial buat istri saya juga ya. Hari ini memperingati kematiannya orang tua istri saya ya. Itu dia sudah naik surga. Terlebih kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus naik ke surga, memberikan kita kepastian. Amin. Halo. Tuhan Yesus naik ke surga, memberikan kita kepastian. Amin. Luar biasa ya. Harus tetap semangat ya. Tadi malam juga ada informasi, adik saya juga masuk rumah sakit. Saya percaya Tuhan pasti dia berikan kesembuhan. Amin. Dan kata keluarga tadi, jangan kita goyang, kita percaya Yesus adalah hidup kita. Dia selalu selesai hidup kita. Ya. Nah, sebelum saya masuk firman Tuhan, saya ingatkan kembali minggu yang lalu Kak Sumbalan telah menyampaikan satu firman Tuhan tentang perkara-kara pikiran negatifnya kepada Tuhan. Itu ya, sudah saya share di YouTube. Ya. Intinya apa? Hati kita, pikiran kita hanya terfokus kepada Tuhan. Kita berpikir yang baik ya. Itu yang menentukan hidup kita. Amin. Dan yang kedua kemarin, Tuhan adalah tubuh adalah untuk salah. Nah, kita sudah menerima Roh Kudus. Hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Hidup kita jangan sampai lemah. Hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tetap semangat. Nah, hari kemarin saya juga menyampaikan tentang hidup dalam kasih. Nah, itu salah satu cara syarat utama ketika kita ingin lekat kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu harus kita memiliki kasih. Ya, karena di dalam Yesus itu kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Yang di antara itu adalah kasih. Hari ini saya mau menyampaikan tentang di dalam Yesus ada kepastian. Katakan, di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Ya. Terus semangat lagi. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Ya. Ya. Sama kita sambutkan Yesus. Katakan 3 kali, I love you. Ya. 1, 2, 3. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you forever Jesus. Beri tepuk tangan buat Yesus. Luar biasa ya. Kita percaya di dalam Yesus ada kepastian. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes. Kita mundur ya, kemarin kita baca Yohanes 14, sekarang kita baca ke Yohanes 14. Injil Yohanes ya 14. Amin. Sudah dapat? Oke, Injil Yohanes ya, Yohanes 14. Nah, di situ sampai ayat yang ke 31, tetapi kita baca cuma sampai dengan 14. Ya, disitulah makna ya, arti ya dari kenaikan Tuhan Yesus itu dalam hidup kita yang memberikan kepastian. Ya, oke, dalam Yohanes 14 sudah dapat semua? Sudah katakan amin. Ya, kita baca ya bergantian ya. Ayat 14 dengan judul Rumah Bapa. Saya baca bersama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat kepadaku kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi apa yang Dia di dalam aku, Dia yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan ibu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Puji Tuhan ya. Luar biasa firman Tuhan ya. Sampai percaya? Amin. Ya. Jangan kita menjadi seorang murid yang ragu-ragu ya. Di sini ada kepastian di dalam Yesus ya. Jelas di sini ya. Ini percakapan Yesus kepada murid-muridnya ya. Ini perkataan Tuhan itu sendiri ya. Untuk kita sekarang ini ya. Ini saya alami ketika saya berdoa sama Pak. Saya berdoa. Setelah saya berdoa tengah malam, saya ditunjukkan suatu tempat. Tempat itu terang gelap, tapi di depan itu ada terang. Ya. Nah, tiba-tiba saya pergi ke sana. Ya. Saya lihat ke sana. Tetapi itu dihalangi dengan suatu tembok. Tembok itu panjang. Saya masuk dalam tempat. Apa yang terjadi? Wow, saya merasa ketakutan. Saya merasa gemetar. Saya merasa khawatir dan gelisah ada di situ. Apa yang saya dapat? Ternyata ketika saya masuk di situ banyak pintu. Ya. Cuma ada satu pintu yang menuju jalan terang itu. Itu saya diingatkan. Tuhan saya mimpi. Atau nanti kan sekali ayat ini dalam Indonesia. Nah, kamu minta petunjuk, aku berikan. Aku kembali telah menyampaikan bahwa pokok anggur, kamu kembali ke ayat 14. Ya, ini diingatkan buat kita sekarang. Saya nggak tahu, saya cuma menyampaikan aja, membagikan bahwa di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Itu tidak ada jalan lain. Ya, hanya kepada Yesus. Wah, di situ hari saya berkeinginan dan hari ini saya dengan penuh sukacita ya, saya ditunjukkan ayat itu. Nah, katakan di situ di ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah
kepadaku. Amin. Apa katanya tentu? Percaya kepadaku. Katakan situ, janganlah gelisah hatimu. Katakan, janganlah gelisah hatiku. Janganlah gelisah hatimu. Kita tidak boleh gelisah, kita tidak boleh khawatir, ya. Kita tidak boleh bimbang, ya. Kita tetap bersemangat di hadapan Yesus, ya. Kalau bersemangat di dalam Yesus, kenapa? Karena Dialah satu-satunya menuju pintu itu. Ya. Apa yang ada permasalahan dalam ibu bapak saudara sekarang? Ini kan menguatkan hidup saya. Saya dalam keadaan dibanggakan. Saya ambil Tuhan putus. Tapi firman ini menguatkan saya. Janganlah gelisah hatimu. Ya. Tuhan berikan itu. Roh Kudus curahkan dalam hidup kita. Ya. Tuhan berikan itu penolong dalam hidup kita. Itu Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Percaya akan kasih dan janji Tuhan, akan sumpahnya. Amin. Nah, dikatakan juga di situ, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Tempat bagi saya, tempat bagi Bapak, Ibu, dan adik sekarang. Amin. Tuhan menyediakan tempat tinggal saya. Ini saya telah alami ini ya, dulu ya, di dalam Yesus. Dia sangat ragu, tetapi saya ditunjukkan di situ. Ternyata ya, nama kita itu sudah tercatat di situ ya, di buku hidup. Ingat, jangan sekali kita ragu tentang kasih Tuhan. Ya, jangan juga jual nama Yesus. Jangan tinggalkan Yesus untuk bekerja atau hal yang lain. Ya. Biasanya anak yang muda yang masih bujang ya. Lebih seorang kekasih bisa tinggalkan imannya. Ini saya alami buat adik saya ya. Tapi percaya serta dia akan dijawab Tuhan. Ya. Saya minta doa juga buat adik saya. Khususnya buat adik saya harus lewati dan buat kakak saya yang sebelum ada Yesus. Cuma itu jalannya. Saya bertanya, Tuhan, apakah mereka diselamatkan? Enggak. Cuma ada Bapak kasih jawaban. Cuma satu jalan yang menuju ke terang itu, yaitu di dalam Yesus. Ayat 3 katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Ya. Kemana Tuhan pergi, kita akan mengetahui jalannya. Ya, tadi ada lagunya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Ini ya, Tuhan tahu. Dia telah bersama hidup kita. Amin. Luar biasa kita saat ini. Jangan kita menjadi seperti ya ini ya. Tidak ya. Dan kemana? Kata Thomas kepadanya, jalan ke situ. Kata Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, berarti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
Jangan kita yang hari-hari ini sudah mengenal Yesus, percaya Yesus. Tiap hari kita ibadah, kita tidak mengenal Dia. Ya, jangan ragukan kasih Tuhan. Inilah pentingnya kita. Ketika kita mengenal pribadi Yesus secara dalam, kita tidak akan tergoyahkan air zaman ini. Amin. Saya juga melihat ada suatu goncangan yang begitu mengerikan. Ya, itu tadi membuat saya takut. Intinya ada perangkap si iblis tadi itu juga menyediakan, sehingga kita bingung mana yang kita pilih. Ya, itu Tuhan lihatkan. Makanya jangan kita sampai ke perangkap di sini. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Lalu dekat baca firman Tuhan sendiri. Amin. Jelas di firman Tuhan dikatakan di nomor 6 ayat 6 katanya, kata Yesus ya ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini perkataan siapa? Perkataan Yesus itu sendiri buat kita. Amin. Perkataan Yesus itu sendiri. Tetap percaya kepada Yesus. Nah, yang ke-10, tidak percayakah engkau bahwa engkau di dalam Bapa, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Amin. Ini perkataan Bapa itu sendiri kepada Tuhan Allah, ya. Nah, ingat, ini kalau kita sudah percaya harus kita lakukan. Nomor 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Ketika kita percaya, apakah cuma cukup percaya? Firman Tuhan tidak. Tetapi kita juga harus melakukan pekerjaan Bapa. Ini saya alami ketika saya dibaptis di tahun 2020. Cuma dibaptis, saya sudah percaya Yesus, Dia jalan kebenaran dan hidup. Tetapi hidup saya bukan menjadi terang, tetapi saya menjadi batu sandungan. Hidup saya penuh dengan kehidupan dosa. Hidup saya selalu mengatur berontakan. Sampai Tuhan pun saya demo. Waktu itu zaman demo. Nah, demo itu apa yang terjadi dalam hidup saya? Hidup saya selalu mengalami cambukan, teguran, ya. Dan saya mau dibawa, ya. Ketika saya jatuh dari atas ke bawah, saya dibawa ke dunia orang mati itu yang begitu gelap. Hati-hati, ya. Ketika kita percaya, kita tetap melakukan bagian kita. Amin. Bukan kita berdiam diri. Kemarin kata Pak Gembala, tubuh adalah untuk Allah. Ya. Tubuh kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh kita untuk menjadi berkat. Ya. Kita harus memiliki kasih. Itu firman Tuhan katakan kemana? Nyata Bapak Ibu, ya, bahwa dunia gelap itu nyata dan terang itu nyata karena saya sudah ke sana, ya. Nah, makanya di tahun 2017 saya bahagia sudah mengenal Bapak Ibu di sini, saya mengenal Pak Gembala di sini, Gembala. Saya melihat jalan terang itu sesungguhnya, makanya saya berada di sini cuma ingin taat aja dengan tikus, taat aja apa kata Gembala, saya taat. Saya tidak mau lari dari panggilan. Saya tidak mau dari
perintah. Ya, amin. Makanya ketaatan itu penting dalam hidup. Katakan ketaatan sangat penting dalam hidup saya. Amin. Ya, lanjut lagi situ. Ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, ayat Bapak ya. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ingat, ketika kita sudah percaya, kita lakukan bagian kita, apa saja yang harus kita minta dalam nama Yesus pasti diberikannya. Amin. Ini saya alami. Dulu sebelum saya lahir baru, hidup saya penuh ketergantungan dengan obat. Ya, semuanya obat. Saya sediakan itu di tas obat. Saya nggak bisa tinggalkan obat. Saya sering minum obat. Ini pengalaman saya. Ketika saya lahir baru diproses dioperasi, saya percaya kalau kita sudah mengenal Bapa, Dia yang memberikan kita kepastian. Saya minta, Bapak, saya percaya Kau berikan saya terbaik. Puji Tuhan. Sampai sekarang saya pun tidak terganggu obat. Saya sudah dibebaskan. Saya sudah diberikan. Amin. Karena Yesus, karena kasih Yesus. Mungkin saya berdoa mungkin ada minyak angin. Kalau sakit mungkin saya boleh darah Yesus siapa. Kadang-kadang air putih saya berikan darah Yesus ini. Dapat minum ini jadi minuman kesehatan saya minum. Tuhan berikan kesembuhan. Terkadang kala ketika saya mengimani ini, saya diuji iman saya. Iman kita diproses. Ya, apakah kamu benar-benar percaya dengan apa yang saya alami? Anak saya itu sakit, tapi puji Tuhan sekarang sudah disembuhkan semua. Amin. Itu karena kasih Tuhan dalam hidup itu. Nah, nyata di sini ya. Yang penting tadi kita harus apa? Percaya dan melakukannya. Salah satunya apa harus kita lakukan? Iya, cukup kita berdoanya. Kemarin Bapak Pembala juga menyinggung tentang kekudusan. Ya, hidup kita pelihara, jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran, ya, memiliki kasih. Itu dilakukan bagian kita. Pasti apa yang kita minta di dalam nama Yesus, pasti Tuhan memberikan di dalam hidup kita. Ini saya belajar juga ya. Saya belajar di Kudus, saya belajar dari perkataan saya, mulut saya. Pernah satu kali saya dialami juga yang mengalami ya, suatu tempat ada suatu acara di situ, orang itu kesurupan. Saya takut, ada rasa takut, tapi maju kamu Ali, dan roh itu maju. Saya bilang kalau tidak dari Tuhan Rumah itu datang pada saya tidak akan maju. Apa yang terjadi? Ketika orang itu datang, orang Tuhan Rumah itu datang minta tolong. Bukan saya menyembuhkan, yang Tuhan Yesus menyembuhkan. Saya bilang, yang sudah. Apa yang terjadi? Wah, ternyata ini cara mengaktifkan kuasa. Hidup kita harus benar-benar hidup kudus. Amin. Itu jaga semuanya. Ayo dibaca di situ. Karena kita semua sudah diberikan kuasa. Amin. Nah, pertanyaan hari ini, ya jelas apa yang menjadi bukti ya bahwa surga adalah suatu kepastian dalam hidup kita. Ya. Nah, apa bukti surga buat orang percaya adalah suatu kebenaran yang pasti. Ya, jelas tadi di dalam Yohanes tadi, ya, yang dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Itulah kepastian ya, karena Yesus adalah jalannya. Yang pertama ya, itulah buktinya ya, bukti ya.
dari kepastian itu. Pertama, karena Yesus adalah jalannya. Dia memberikan keselamatan dalam hidup kita hanya di dalam Yesus, bukan oleh perbuatan, ya, bukan oleh taburan, bukan, ya, bukan karena oleh kebaikan, bukan, karena oleh Yesus itu ya, karena Yesus yang memberikan jalan keselamatan dan misi lain dalam membawa kita pulang ke rumah Bapa, hanya Yesus ya. Nah, misi pertama, dia selamatkan kita, ya. Dia selamatkan saya, selamatkan Bapak Ibu, ya. Kita dari gelap, dia bawa kita ke tempat terang. Dari tidak berharga, dibuat kita menjadi berharga. Dari sampah, dia jadikan kita menjadi orang yang mulia. Amin. Inilah Yesus Kristus ya. Ya. Nah, ketika kita sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, pasti hidup kita akan mengalami perubahan, ya, ya. Pasti hidup kita akan mengalami apa? Perubahan. Contohnya dalam kehidupan kita tidak akan kasar. Ya. Maaf, yang dulu saya merokok, sekarang saya tinggalkan karena tubuh saya adalah baik kudus. Ya, maaf ya. Cuma saya ini bagi ya, kalau bagi bersatuan saya itu tidak, yaitu prinsip diri kita masing-masing ya. Nah, intinya apa? Bahwa tubuh saya ini baik kudus. Jelas di situ di rokok dikatakan jangan merokok, ya, akan membuat ini ya, itu. Cuma saya ingatkan ya, karena ini saya bagi ini kenapa? Karena orang tua saya itu perokok berat, ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang tua saya? Dia di usia 35, 42, dia meninggal. Kenapa? Kanker, berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena tidak jaga kekudusan. Baik kita adalah baik kudus, penuh hidup kita dari dalam kudus, ya, tetap jaga itu ya. Itu dilakukan. Belajar. Nah, kalau kita sudah benar di dalam kudus, kita akan bisa bertemu kepada Bapa, kepada Yesus. Itu saya alami. Saya bisa berjumpa kepada Bapa. Saya mengenal dia, ya, maka saya tidak akan tergoyahkan. Walaupun nama saya jadi Muhammad Ali Basoka, ya. Saya percaya bahwa Muhammad itulah Yesus yang ada di dalam hidup saya. Yesus kalau ada dalam hidup kita, amin. Percaya kepada dia, ya. Kita harus semangat berubah. Selain kita mau berubah, kita harus memiliki kasih, ya. Kita tidak kasar, ya. Kita harus menjadi dulu kemarin ya, menjadi seorang hamba, ya, gitu ya. Nah, ya jelas ya. Kita hari-hari ini tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kalau kematian itu memang ada di tangan Tuhan ya. Tapi sebelum kita dipanggil kan kita harus menjadi berkat, amin, melakukan misi Tuhan. Itu intinya di sini. Nah, yang kedua, apa bukti surga buat orang percaya adalah suatu kebenaran dan kepastian. Nah, ini kemarin saya juga bagikan saya di dalam Lukas 23. Di sini nanti Bapak Ibu baca dari pertama sampai akhir ya, ayat yang ke-24 ya, Lukas 13 ayat yang ke-24 sampai 27. Ini saya baru satu itu saya anak saya ya. Saya cuma minta bukti, Tuhan tunjukkan mana yang harus saya sampaikan ya. Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu akan datang. Ya,
Apa bukti yang kedua? Yesus adalah pintunya, ya. Siapa tadi? Yesus adalah pintunya. Ya. Banyak orang berjuang mau masuk surga, tetapi cuma satu jalannya, ialah Yesus. Di luar Yesus, saya yakin, ya, tidak. Makanya ketika dulu saya mencari Tuhan, saya berikan hati saya kepada Tuhan. Jadi saya mengenal siapa Yesus itu, ya. Itu. Yesus adalah pintu, ya. Itu bukti pertama. Kedua, ya, untuk masuk ke surga tidak cukup dihapuskan dosa kita. Kita harus berada di jalan. Kita harus bertemu dengan pintu, ya. Jelas ya. Nah, untuk ya masuk ke surga kita bukan untuk masuk ke surga tidak cukup dihapuskan dosa. Kita harus tetap berada di jalan dan kita harus bertemu dengan pintu. Nah, intinya apa? Kita lakukan bagian kita. Amin. Itu yang kedua, ya. Yesus adalah pintu, ya. Nah, di situ diingatkan kita, ya, bahwa Dia pintunya, ya. Dan yang ketiga, ini cepat saja, ya. Yang ketiga, nah ini yang buat kita sekarang, ya. Ini saya komentar, ya. Dalam Wahyu, ya. Wahyu 3. Dalam Wahyu 3. Nah, ini di Wahyu ini, ya, kita bicara tentang ayat yang ke-7. Nah, oke, waktu itu kita baca aja, ya, bergilir, ya, dan kita tahu ini ada suatu nubuatan buat kita. Ini saya rasakan, saya kalau komentar baca ayat ini, ya. Sebenarnya cuma ayat 7 aja, ya, ya. Mari kita baca. Saya baca ayat 7 dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan 13. Sudah? Sudah dapat semua? Oke, kita baca, ya. Itu sebelumnya kepada jemaat Philadelphia. Ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa perbuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal-aku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sungguh di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku dan untuk menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tidak mengikuti. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, dia akan menjadikan sokok kudu di dalam bait suci aku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama aku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Ini saya komentar bacanya. Saya membaca ini seolah-olah saya berada benar-benar masuk di sini. Ya. Nah,
Intinya apa? Yang ketiga, bukti. Ya. Bukti bahwa surga buat orang percaya adalah suatu kebenaran yang pasti. Yesus adalah kunci. Amin. Ini ketiga. Yesus adalah kuncinya. Ya. Dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci ini. Amin. Ketika Tuhan memegang kunci, ya, Tuhan mengatur kita. Ya, kita harus buka hati. Ya, jangan kita tutup hati. Itu aja. Kita selalu buka hati buat Tuhan. Apabila Tuhan sudah membuka, tidak ada satu yang menutup. Ya, amin. Ini yang kata terakhir tadi ya. Seperti ayat firman Tuhan. Ya. Ya, orang merendahkan kita mau bagaimana? Tetapi kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Karena kita sudah pegang kunci. Amin. Katakan, taruh tangan kita di dada ya. Katakan, saya mendapat kunci kepastian. Saya diberikan pintunya. Saya memegang kunci. Amin. Beri tangan dan diskusi ya. Percaya ya, sudah berikan kita di hati ya. Yang terakhir, Yesus adalah pemilik surga. Itu yang terakhir kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 13. Ya, Yohanes 3 ayat 13. Sampai dengan 16 ya. Kepada situ Yesus adalah pemilik surga. Ya. Nah, itu judulnya tentang percakapan Nikodemus. Kita baca yang ke-13 sampai dengan 16. Nah, saya baca 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kesalahan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, amin ya. Ini luar biasa ya. Tuhan Yesus itu sendiri ya yang memiliki surga itu ya. Ya, Dia turun untuk saya ya, untuk kita semua ya. Dia rela dihina hanya untuk saya ya. Itu Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kalau Dia sudah berikan itu bagi kita ya, tidak mungkin semua hidup kita tidak tolong ya. Tidak mungkin ya segala masalah penyakit, permasalahan ya, pergumulan kita tidak didengarnya. Amin. Percaya ya bahwa Yesus sekarang segala. Amin. Siapa yang punya pergumulan sekarang? Sampai katanya saya punya ya. Kalau melihat ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan menjamah pergumulan. Amin. Percaya ya. Saya percaya kalau keadaan kita sekarang seperti ini, besar Tuhan buat kita menjadi luar biasa. Amin. Karena Tuhan datang ke dunia mengubahkan hidup kita yang biasa-biasa mengubahkan menjadi yang luar biasa. Amin. Buat Tuhan Yesus seperti firman Tuhan. Buat tim musik saya ke depan ya. Ini kita diingatkan di dalam Yesus ya, bahwa hidup kita harus percaya di dalam Yesus, karena Yesus adalah jalannya, Yesus adalah pintu, Yesus adalah kunci, Yesus adalah pemilik surga itu sendiri. Amin ya. Buat firman Tuhan, jangan kita ragukan akan kasih kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tetap percaya. Kita akan lakukan pujian saat ku berjalan.
ini di hidup kami. Semua kami ini. Haleluya. 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 Saat berjalan. Haleluya. Dialah